Kiat yang dibocorkan oleh sang pemilik lahan kepada kami adalah jangan melakukan pengocoran atau pemupukan pupuk kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas hal yang sangat menarik dalam budidaya tanaman kacang panjang. Daerah ini biasanya sudah terkenal dengan virus kuning atau sudah endemik dengan virus kuning, tapi kenyataan di lapang saat ini sang pemilik lahan ternyata bisa menekan pertumbuhan dari virus kuning tersebut. Bisa dikatakan jumlahnya sangat minim, mungkin hanya ada sekitar 0,1% atau intinya di bawah 5% lah kalau mungkin ada serangan virus kuning ini. Kiat-kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai budidaya tanaman kacang panjang, dimana seperti kita ketahui saat ini rata-rata petani itu mengeluhkan hal yang paling mengerikan dalam budidaya tanaman kacang panjang adalah diserangan virus gemininya atau virus kuningnya. Beberapa daerah mengalami kendala yang sama, apalagi di lahan menengah ke bawah atau apalagi di dataran rendah. Nah, lahan tempat saya berdiri ini di bawah 100 mdpl, tepatnya ini di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Ini sudah tepatnya di pesisir pantai. Dari segi ketinggian dataran ini bisa dikatakan sangat rendah. Saya sudah mengkonfirmasi ke sang pemilik lahan bahwa lahan di daerah sini pun sudah endemik terhadap virus Gemini, apalagi di tanaman kacang, kemudian cabai itu mengalami kendala yang sama, yaitu momok yang sangat menakutkan adalah di serangan virus kuningnya. Karena untuk tanaman kacang sendiri ini kalau sudah terkena virus kuning biasanya buahnya juga ikutan kuning, jadi sudah tidak bisa dilayak dijual. Sehingga ketika tanaman sudah terserang itu sudah bisa dikatakan sudah gagal. Padahal ketika budidaya tanaman kacang panjang ini, kuning itu bisa dimulai ketika fase vegetatif atau pertumbuhan, atau juga bisa pada saat fase pembentukan buah. Pada dasarnya ketika tanaman sudah terkena virus kuning itu sampai saat ini belum bisa disembuhkan atau belum bisa diatasi, karena sampai sejauh ini yang saya ketahui itu belum ada obat untuk mengobati tanaman yang terkena virus kuning. Kemudian sang pemilik lahan mencoba beberapa treatment atau beberapa perlakuan ya sahabat petani semua. Yang pertama dimulai dari pemilihan benih yang tepat. Benih itu juga menyumbang sekian persen dari faktor pendukung budidaya tanaman. Bisa teman-teman lihat ya, pada bagian kanan dan kiri saya ini dengan varietas yang berbeda. Yang kiri ini adalah varietas yang bisa dikatakan sudah sangat familiar atau sudah banyak dikenal oleh masyarakat, dan sang pemilik lahan juga rutin atau sering menanam varietas yang kiri ini. Kemudian sementara yang kanan ini adalah varietas yang bisa dikatakan baru. Ini adalah varietas Kastara dari MMT Seed, ini adalah varietas baru. Dan coba dibandingkan dengan lahan yang sama, dengan perawatan yang sama, dengan waktu tanam yang sama, ternyata dari hasil ini cukup signifikan. Dari serangan virus Gemini itu bisa dikatakan hampir imbang atau sama-sama lah tingkat kekuatannya atau tingkat ketahanannya. Kalau Kastara sendiri ini masih toleran ya sahabat petani semua, sehingga ketika dijumpai tanaman yang kuning itu juga masih sangat memungkinkan gitu. Tapi pada dasarnya virus kuning itu di samping pemilihan benih yang tepat, dia juga ditunjang dari proses budidaya yang tepat pula. Dari segi virus kuning sendiri ya sahabat petani semua, untuk lahan ini bisa dikatakan sangat minim. Saya tadi mencoba menanyakan ke sang pemilik lahan, ternyata kalau biasanya di lahan sekitar milik petani itu juga mengalami virus kuning. Tapi setelah saya konfirmasi, menurut sang pemilik lahan, ternyata faktor budidaya itu sangat penting. Nah, kiat yang dibocorkan oleh sang pemilik lahan kepada kami adalah jangan melakukan pengocoran atau pemupukan pupuk kimia itu langsung di lubang tanam, tapi sebisa mungkin jauh dari itu. Nah, untuk kali ini ya sahabat petani semua, sang pemilik lahan itu kalau melakukan pemupukan susulan atau pengocoran itu di tengah-tengah antar tanaman. Jadi ini jarak tanamnya adalah sekitar 60 cm, kemudian pada bagian tengah itu ditumpang sarikan dengan tanaman cabai. Nah, sang pemilik lahan itu ketika melakukan pengocoran itu di lubang tanaman cabai, bukan di tanaman kacangnya, itu ya sahabat petani.
terlepas dari pupuk apa yang digunakan, tapi menurut sang pemilik lahan, cara itu cukup efektif untuk menekan pertumbuhan virus Gemini. Apalagi kalau virus Gemini itu biasanya identik dengan pertumbuhan yang terlalu cepat, sehingga tanaman menjadi lebih sekulen. Nah, ini hanya baru dilakukan pengocoran sekitar pemupukan itu sekitar 3 kali. Dengan interval setiap 10 hari sekali, itu di bagian lubang tengah itu ya, jadi bukan di lubang tanam, itu dengan interval 10 hari sekali. 2 kocol pertama pada fase vegetatif itu dilakukan di lubang tengah. Tapi ketika sudah berbuah seperti ini sudah petikan keempat ya sahabat petani semua. Baru kemarin beliau melakukan pemupukan itu pas di lubang tanamnya, karena merasa bahwa tanamannya ini kan sudah berbunga dan sudah berbuah, ini membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang banyak, kemudian dalam waktu yang cepat. Makanya beliau memberikan pas di lubang tanamnya. Cara beliau itu benar-benar terbukti ampuh ya sahabat petani semua. Dataran rendah yang biasanya notabene serangan virusnya lumayan tinggi, tapi saat ini bisa ditekan sampai, menurut saya ini sangat istimewa, karena di lahan ini biasa dikatakan untuk serangan virus itu bisa dikatakan sangat minim. Mungkin ada, tapi kalau sudah menyentuh bagian paling atas ini sekitar 2 meter tingginya. Nah, setelah itu baru mungkin ada yang terkena virus, tapi hitungannya juga masih dalam batas sangat wajar atau dalam hitungan jari. Sehingga sang petani menyimpulkan bahwa penekanan virus kuning itu dimulai dari pemilihan benih yang tepat, kemudian ditunjang dengan perawatan yang tepat pula. Dengan minimalisir pemupukan pas di lubang tanam, itu ternyata memberikan pengaruh yang sangat nyata. Mungkin kami bisa menyimpulkan seperti ini karena kami telah mengunjungi beberapa daerah dengan perawatan, dengan pemupukan yang bisa dikatakan minim, itu ternyata serangan virus Gemini memang benar-benar dapat ditekan. Oke, mungkin itu ya sahabat petani semua yang bisa kami ambil untuk penanganan atau pencegahan dari virus Gemini. Kami ingatkan kembali bahwa virus kuning dengan tanaman kacang panjang itu akan sangat merugikan bagi petani, dan sampai saat ini belum ada obat untuk mengatasi hal tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menekan atau berusaha supaya tanaman itu tidak terserang virus kuning, dan alhamdulillah sang pemilik lahan sudah berhasil melakukan itu dan membagikan triknya kepada kita. Oke sahabat petani semua, mungkin itu terkait virus Gemini. Kemudian banyak hal menarik lagi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya sahabat petani semua. Ini samping kanan saya adalah varietas Castara yang bisa dikatakan masih sangat baru. Yang kiri ini adalah varietas yang bisa dikatakan sudah sangat komersil atau sudah sangat dikenal oleh petani, dan sang pemilik lahan pun sudah menanam ini berkali-kali. Ternyata bisa sahabat petani semua lihat sendiri ya, dengan perawatan dan lahan yang sama, perbandingannya ini sangat signifikan. Untuk kacang Castara sendiri ya sahabat petani semua, bisa teman-teman lihat buahnya dari bawah sampai atas sangat lebat. Kemudian jika dibandingkan dengan tanaman yang di kiri saya, ini dengan penanaman dengan 2:1, jadi katakanlah ini 2 on, kemudian yang Castara itu 1 on. Untuk hasil akhirnya itu ternyata sangat signifikan ya. Jadi meskipun ini benihnya itu habis sekitar 2 kali lipatnya ini, tapi perolehan akhirnya itu hasilnya hampir sama gitu. Jadi sama-sama ketika katakanlah yang Castara dapat 40 kilo, ternyata yang ini pun juga dapatnya sekitar 40 kilo gitu. Jadi meskipun benih atau jumlah tanamannya itu lebih sedikit, tapi ternyata hasilnya itu lebih banyak. Tentunya berarti produktivitas setiap tanaman itu lebih tinggi dibanding varietas yang satu ini gitu ya sahabat petani semua. Bisa dilihat lah dari mata, ini dari kanan kiri sudah sangat terlihat perbedaannya. Dari segi produktivitas memang sudah berbeda sangat signifikan. Kemudian karakteristik yang lain bisa teman-teman lihat dari segi daun, ini memang jumlahnya lebih sedikit, kalau Castara ini lebih banyak. Kemudian sang pemilik lahan menyimpulkan bahwa ternyata kacang Castara ini sedikit hemat terhadap pupuk. Dengan pemberian pupuk yang sama, itu ternyata hasilnya dari pertumbuhan baik dari daun maupun buahnya itu ternyata lebih banyak yang kacang Castara ini. Jadi kalau dilihat dari daunnya memang ini lebih sedikit dibanding kacang yang Castara ini. Kemudian yang kedua, untuk waktu pemanenan ternyata varietas yang ini itu lebih cepat dibanding dengan Castara. Jadi untuk waktu panen sendiri ini selisihnya adalah sekitar 4 hari ya. Ini lebih genjah dibanding kacang Castara. Kalau ini adalah sekitar 36 hari, kemudian kalau ini adalah sekitar 40 hari setelah tanam. Sang pemilik lahan awalnya itu agak sedikit kecewa karena kok tidak panen-panen gitu. Ternyata setelah melihat hasilnya, sang petani ternyata justru malah kecanduan, karena dari produktivitas ternyata ini lebih tinggi dibanding dengan yang satu ini gitu ya sahabat petani semua. Dibanding dengan pembandingnya, waktunya memang lebih mundur tapi hasilnya itu tidak diragukan lagi. Kemudian kita akan membahas lebih jauh tentang kacang Castara ini.
karakteristik buahnya itu kalau dari produktivitas sudah terlihat lah, saya tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskannya. Tapi kalau untuk buah sendiri, ini saya akan mencoba metik satu buah ini ya. Ini panjangnya ini adalah sekitar 80 sampai 90 cm. Panjangnya adalah sekitar 80 sampai 90 cm. Kemudian ini cenderung padat, kemudian elastis, lentur. Warnanya adalah hijau seperti ini. Ini terlepas dari saya yang berbicara ya. Ternyata menurut sang pengepulnya atau sang pembelinya, kacang ini ternyata memiliki daya simpan yang lebih kuat dibanding dengan kacang ini gitu. Dengan pemetikan yang sama itu ternyata daya simpannya itu lebih kuat yang ini. Kemudian menurut beliau juga isinya itu lebih padat dibanding dengan ini gitu. Jadi bisa dikatakan isinya itu hampir seperti biji semua itu kalau bagian bawah. Intinya ini lebih padat dibanding dengan pembandingnya. Dengan kepadatan seperti itu akan berdampak pada daya simpan, kemudian berdampak pula dengan bobotnya. Makanya bobotnya ini jauh lebih tinggi dibanding dengan ini karena dari kepadatan ini lebih padat. Mungkin sahabat petani semua juga akan menyimpulkan bahwa ini terkait pemetikan, ini juga bisa lumayan tahan dibanding dengan ini. Katakanlah telat 1 hari pemetikan itu tidak terlalu cepat untuk gembos lah istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya, karena buahnya ini padat. Oke ya sahabat petani semua, ini rata-rata panjangnya adalah sekitar segini, 80 sampai 90 cm. Padat, kemudian warnanya hijau menarik, cantik. Kemudian bisa dilihat pada ujung buah, ini hijau semua atau hijau mulus. Mungkin ada sebagian yang varietas lain itu juga ada yang buntutnya merah ini. Itu biasanya pengaruh di harga atau di nilai jualnya dan daya belinya. Tapi ini bisa dilihat warnanya hijau sampai bawah, kemudian cantik. Bagian seluruh buah ini terisi oleh biji semua, sehingga ini kuat daya simpan, pemetikan, dan bobot yang lebih maksimal dibanding dengan varietas yang lain. Mungkin itu ya sahabat petani semua. Kemudian dari segi bunga atau buah, ini bagian bawah sedang tumbuh, ini baru petik keempat ya. Hari ini adalah petikan yang kelima. Buah dari bawah sampai atas ini sangat banyak. Kemudian bunga pada bagian atas ini masih terus bermunculan. Itu artinya tanaman ini sangat produktif. Tidak hanya lebat pada bagian bawah, tengah, atau atas, tapi secara keseluruhan bisa dikatakan sangat lebat. Mungkin itu ya sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, virus kuning adalah virus yang momok yang sangat menakutkan bagi petani, karena ketika sudah terserang itu buah sudah tidak produktif lagi. Kemudian ketika buahnya juga ikutan kuning. Itu sebabnya maka sebisa mungkin jangan sampai terserang itu. Kemudian untuk obat sendiri sampai sejauh ini belum ada obat untuk menangani virus Gemini itu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah upaya untuk mencegahnya. Pencegahan menurut sang pemilik lahan ini bisa dilakukan dengan cara jangan terlalu memberikan pemupukan yang terlalu sering. Kemudian ketika melakukan pemupukan jangan di lubang tanam, tapi di lubang tengah di antar tanaman dengan jarak sekitar 30 cm dari tanaman. Kemudian ini juga baru dilakukan hanya baru 2 kali di lubang susulan, kemudian 1 kali di lubang tanam. Jadi kocor ini hanya dilakukan 3 kali. Kemudian untuk pemilihan benih itu ternyata juga memiliki pengaruh yang sangat tinggi ya sahabat petani semua. Pada kesempatan kali ini disandingkan dengan lahan yang sama, perawatan yang sama, sang pemilik lahan juga sama, ternyata hasilnya juga sangat signifikan. Dimulai dari produktivitas, kemudian daya simpan, kemudian dari segi buah sendiri ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.